Yuk kita kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Agung Setiawan Perdana Putra dari S1 Teknik Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Dian Webrianto dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin S1. Di sini diamanai menjadi Ketua Hima Mesin periode 2021. Pada tahun ini, di Hima Mesin, saya diamanai sebagai Wakil Ketua. Visi dan misi Hima Mesin untuk kepengurusan tahun ini apa ya? Oke, visi dari Hima Mesin periode 2021 yaitu mewujudkan Hima Mesin yang berkarakter, Unggul, kreatif dan kontributif, yang berlandaskan kepada ketakwaan, kekeluargaan dan solidaritas. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai sopan santun, kekeluargaan, dan solidaritas untuk mewujudkan mahasiswa JPTM UNY yang unggul berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendiaan. Yang kedua yaitu meningkatkan keaktifan Hima Mesin dengan berkontribusi baik di internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu bersinergi bersama Sivitas Akademika untuk menjalankan roda kepengurusan Hima Mesin FTUNY. Yang keempat, yuk ngangkut diwalik barang liar tiba barang. Yang keempat yaitu menjadikan Yang keempat yaitu menjadikan Hima Mesin FTUNY sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa JPTM FTUNY. Yang kelima yaitu mengembangkan potensi mahasiswa JPTM FTUNY dengan berkontribusi nyata baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mengembangkan potensi mahasiswa JPTM FTUNY dengan berkontribusi nyata baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nama kabinet tahun ini apa? Pada tahun ini Hima Mesin mengangkat yang namanya Kabinet Bukti. Untuk nama kabinet pada tahun ini yaitu Kabinet Bukti. Apa itu kabinet bukti? Dan kenapa harus bukti? Nah, dari arti kata bukti itu menurut versi kita yaitu berkarakter, unggul, kreatif, dan kontributif. Kenapa Kabinet Bukti? Karena pada tahun ini Hima Mesin ingin membuktikan baik di internal maupun di eksternal UNY bahwa Hima Mesin itu tidak sepele seperti itu. Kenapa dinamakan Kabinet Bukti? Bukti itu dalam sebuah arti kata yaitu adalah pembuktian. Jadi harapannya Hima Mesin pada periode 2021 ini berfungsi untuk membuktikan seperti apa sih potensi-potensi yang ada di jurusan pendidikan teknik mesin. Kenalan dulu yuk. Hai, kenalin aku Leila Meginasari dari Prodi S1 Teknik Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fajri Sri Wulandari dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya David Kurniawan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019. Halo, saya Janua Kurniawati dari S1 Teknik Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan dari Prodi D4 Teknik Mesin. Oke, perkenalkan nama saya Damar Prasetyo dari S1 Pendidikan Teknik Mesin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu Hidayat dari S1 Pendidikan Teknik Mesin kelas A21. Saya Velia Sakita Damayanti dari S1 Teknik Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Saputra, saya dari Prodi D4 Teknik Mesin. Di sini di Hima Mesin saya sebagai Kepala Biro Personalia. Di sini saya diamanai sebagai Kepala Departemen Iptek periode kepengurusan 2021. Di sini saya diamanai sebagai Kepala Departemen Minat dan Bakat. Dan alhamdulillah kali ini diamanai menjadi Kepala Departemen Humas. Di sini saya diamanai menjadi Kepala Departemen Medinfo. Kebetulan diamanai sebagai Kabiro Danus dan KRT. Saya di sini, maksudnya di Hima Mesin, diamanai sebagai Sekretaris Umum. Di sini saya diamanai sebagai Bendahara Umum untuk satu periode kepengurusan Hima Mesin FTUNY 2021. And the one and only Kepala Departemen PSDM, hanya Damar Prasetyo yang mampu dan hanya Damar Prasetyo yang bisa. Apa definisi bendahara di Hima Mesin FTUNY? Untuk bendahara adalah salah satu komponen Hima Mesin yang bertugas untuk mengatur dan mengelola sirkulasi perputaran keuangan serta mengarsipkan proposal dan LPJ Hima Mesin itu sendiri. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh bendahara di Hima Mesin FTUNY?
Untuk bendahara tidak lepas dari keuangan. Jadi tugasnya nanti adalah merekap serta mengarsipkan nota serta proposal dan LPJ selama kepengurusan. Apa definisi sekretaris dalam Hima Mesin FT-UNY? Oke, mungkin kita di sini tidak asing ya dengan yang namanya sekretaris. Pasti di semua lembaga atau instansi semuanya itu pasti ada yang namanya sekretaris. Sekretaris di sini di Hima maksudnya itu merupakan salah satu komponen pengurus inti yang bergerak di bidang administrasi dan arsip, seperti itu. Apa aja sih yang dilakukan oleh sekretaris di Hima Mesin FT-UNY? Nah, gue mikir aku. Oke, sekretaris di Hima Mesin itu tugasnya nggak banyak, tapi mungkin sering aja, jadi bisa dibilang capek. Tugas-tugasnya itu cuman mengurusi surat menyurat, proposal, notulensi, sama nanti mungkin di akhir kepengurusan itu merekap semua LPJ serta mengarsipkannya, seperti itu. Apa itu Biro Personalia dalam Hima Mesin FT-UNY? Biro Personalia merupakan biro yang bergerak di bidang internal pengurus eksekutif Hima Mesin FT-UNY guna menjaga kestabilan dan keharmonisan pengurus. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh Biro Personalia di Hima Mesin FT-UNY? Biro Personalia itu bekerja sebagai memantau kinerja pengurus, melalui monitoring internal, dan juga ada peningkatan semangat pengurus lewat upgrading spirit, dan yang terakhir itu ada yang namanya kaderisasi, gunanya untuk melanjutkan dan juga ada yang namanya peningkatan semangat pengurus Hima Mesin itu melalui upgrading spirit, dan juga menyiapkan kader-kader guna melanjutkan kepengurusan Hima Mesin FT-UNY ke depannya melalui kaderisasi. Apa itu Biro Danus dan KRT dalam Hima Mesin FT-UNY? Jadi Biro Danus dan KRT itu kepanjangan dari Dana Usaha dan Kerumah Tanggaan. Nah, biro itu bergerak buat ngelakuin usaha-usaha yang dapat menambah pemasukan kas dari Hima Mesin itu sendiri. Terus dia juga bergerak untuk melakukan pemberdayaan sekre. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh Biro Danus dan KRT di Hima Mesin FT-UNY? Ya, dia ada... aku mau ngedengar lagi. Kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kayak penjualan merchandise. Di situ kita jual kayak jaket, kaos, gelang. Terus ada yang namanya pengelolaan inventaris itu sendiri. Di situ kita data-datain barang, terus kita juga beli barang yang dibutuhin gitu buat rapat. Terus juga ada beli barang juga untuk keperluan lainnya. Terus sama kita ada praktik sekre mesin. Di situ kita kayak ada penjadwalan buat tiket sekre. Apa itu Departemen PSDM dalam Hima Mesin FT-UNY? Oke, untuk PSDM sendiri, PSDM atau sering disebut pengembangan sumber daya mahasiswa, yaitu adalah departemen yang bergerak dalam bidang monitoring guna meningkatkan soft skill mahasiswa jurusan, kurang lebih seperti itu. Apa aja sih yang dilakukan Departemen PSDM di Hima Mesin FT-UNY? Oke, kalau untuk Departemen PSDM nanti larinya ke monitoring eksternal. Eksternal di sini yang dimaksud adalah eksternal pengurus eksekutif, yang dimana sasarannya adalah ke mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin, dan di sana juga kita bertujuan monitoringnya adalah untuk menyaring aspirasi dari mahasiswa jurusan sehingga nanti bisa diolah untuk disampaikan kepada pihak birokrasi, kurang lebih seperti itulah. Nanti ketika sudah disaring, kita berserahkan atau berikan kepada Departemen Humas sebagai penyalur aspirasinya. Lalu kita juga di sana nanti bergerak untuk mencari kurang lebih persoalan-persoalan apa atau permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di jurusan pendidikan teknik mesin, kurang lebih seperti itu. Apa itu Departemen Medinfo dalam Hima Mesin FT-UNY? Medinfo itu adalah salah satu departemen yang ada di Hima Mesin FT-UNY yang berperan sebagai media publikasi dan mengelola informasi yang ada dari
jurusan maupun luar jurusan pendidikan teknik mesin FT UNJ. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh Departemen Medinfo di Hima Mesin FT UNY? Medinfo itu di Hima Mesin berperan dalam mencari informasi, menyaring, dan mengelola media publikasi milik Hima Mesin FT UNJ. Apa itu Departemen Iptek dalam Hima Mesin FT UNY? Departemen Iptek adalah departemen yang bertugas untuk mengamati, menyalurkan, serta mengembangkan kemampuan akademik serta ide-ide kreatif mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh Departemen Iptek di Hima Mesin FT UNY? Oke, dalam satu periode kepengurusan Kerban, rencana Departemen Iptek akan mengusung 5 program kerja. Untuk program kerja yang utama itu adalah serangkaian mechanical fire. Nah, di serangkaian mechanical fire itu ada program kerja lagi. Yang pertama adalah pelatihan CNC. Dan yang kedua, pelatihan CNC nantinya akan diadakan untuk mahasiswa se-Indonesia. Dan yang kedua ada CAD competition dan welding competition. Nah, kedua program kerja tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswi SMK se-Jawa. Selanjutnya ada DMEC, yaitu Design of Mechanical. Itu adalah pelatihan inventor yang diperuntukkan untuk mahasiswa se-Indonesia juga, seperti pelatihan CNC tadi. Terus yang terakhir ada Mechanical Education, yaitu nanti bisa dilihat di YouTube-nya Hima Mesin tentang video-video pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu Departemen Mikat dalam Hima Mesin FT UNY? Departemen Mikat sendiri merupakan departemen yang bergerak dalam pengembangan minat dan bakat untuk mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh Departemen Mikat di Hima Mesin FT UNY? Oke, Departemen Mikat sendiri di sini bergerak. Yang pertama yaitu di sini kami menjaring minat dan bakat dari mahasiswa jurusan, kemudian dilakukan pengembangan untuk bakat tersebut, kemudian disalurkan untuk yang kedua, di sini kami juga menjaring bakat dari mahasiswa jurusan, kemudian disalurkan bakat tersebut agar bakat tersebut bisa berkembang dan juga menambahnya pengalaman bagi mahasiswa jurusan sendiri. Untuk yang ketiga, di sini Departemen Mikat sebagai sarana refreshing. Di sini kami juga menyediakan sarana refreshing untuk mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin. Apa itu Departemen Humas dalam Hima Mesin FT UNY? Hubungan mahasiswa atau biasa disebut Humas adalah departemen yang menjadi penghubung antara Hima Mesin FT UNY dengan instansi eksternal, internal sike wale. Hubungan mahasiswa atau biasa disebut Humas merupakan departemen yang menjadi penghubung antara Hima Mesin FT UNY dengan instansi internal maupun eksternal UNY, lembaga, dan masyarakat. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh Departemen Humas di Hima Mesin FT UNY? Departemen Humas itu akan menjadi fasilitator. Mar, aku ngetinnya kamera. Kok cuma ngono, komar tenan. Departemen Humas itu nanti akan menjadi fasilitator untuk Hima Mesin FT UNY serta untuk mempertahankan, mengembangkan, serta membangun jaringan dengan instansi internal maupun eksternal UNY, lembaga, dan masyarakat untuk terjalinnya komunikasi yang baik dan harmonis. Pesan untuk pengurus tahun ini. Untuk pengurus Hima Mesin tahun 2021 ini semoga semakin solid lagi dan semakin jaya. Pesan untuk kepengurusan tahun ini adalah tetap semangat walaupun keadaan memaksa untuk menyerah. Semangat! Pesan dari aku, setiap orang itu punya jalan dan prosesnya masing-masing. Jadi temuin jalan dan prosesmu itu sendiri. Sukses, semangat, makasih, dah. Buat adik-adikku semua, yang penting berani,
mengambil apapun itu, gagal itu perkara nanti, yang penting udah berani dulu. Semangat! Untuk pesannya adalah tetap semangat, jangan jadikan beban di setiap proker yang kita jalankan, melainkan jadikan sebagai sarana untuk menggali pengalaman serta untuk menjalin ukhuwah antar sesama agar lebih solidaritas lagi. Oke, pesan untuk pengurus tahun ini yaitu jalanilah setiap kegiatan yang ada di himpunan, berbiasalah dengan kegiatan tersebut, kemudian di situ akan mencapai kebahagiaan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Oke, untuk pesan-pesan kepengurusan tahun ini, mungkin saya berkaca dari evaluasi tahun kemarin, yaitu tetap jaga kekompakan sama komunikasi aja sih. Untuk pesan kepada pengurus Hima Mesin pada tahun ini yaitu tetap semangat, tetap berkontribusi penuh dan aktif baik di internal maupun eksternal UNJ, dan yang paling penting jangan hilang-hilangan seperti itu. Oke, kalau untuk pesan pengurus tahun ini dikit aja sih, cuman setidak-tidaknya kalau akademikmu itu tidak terkejar, paling enggak relasi enggak kurang-kurang lah. Itu aja dari aku, thank you, salam solver, hidup mesin. Mantap. Pesan buat pengurus tahun ini, tetap semangat, meskipun banyak cobaan yang datang untuk menghadang kita, yang penting satu, jangan pernah untuk mundur. Apapun yang telah kita mulai, kita selesaikan, dan jangan pernah kita tinggalkan. Oke, untuk kesan untuk pengurus tahun ini, yang pertama, kita tidak boleh iri dengan pencapaian orang lain, karena kita dan orang lain itu berbeda. Kita tidak memulai dari titik yang sama kok. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah fokus untuk memperbaiki diri kita lebih baik dari hari kemarin, dan tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari dalam diri kita. Ketika orang lain bisa, insya Allah kita juga bisa. Tetap semangat dan jangan menyerah. Gusti memberkahi. Mantap.